Faqad alimta, maka sesungguhnya engkau telah mengetahui, annas sabra 'anil ma'asi, bahwasanya bersikap sabar untuk meninggalkan maksiat, wasyahawati, dan melawan syahwat, wa ala mulazamati ta'at, dan di dalam melazimi ketaatan, huwal muwassilu ila kulli khairin, sangat menyampaikan kepada kebaikan, wal muballighu, dan menyampaikan ila kulli maqamin, kepada setiap maqam, syarifin, yang mulia, wa halin munifin, dan keadaan yang mulia. Wa kaifala, bagaimana tidak, wa qad qala subhanahu wa ta'ala, sungguh berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan saling menyabari, warabitu, dan saling kuat menguatkan, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi semalam sudah kita bicara tentang 3 macam nafsu: nafsu ammarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Nah, dari 3 nafsu ini adalah tujuan kita terakhir adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang selalu membawa kita untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, dan nafsu yang selalu memaksa kita untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa jadi harus demikian? Karena ketika kita tidak melakukan maksiat, ketika kita tidak menuruti hawa nafsu kita, ketika kita selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka perkara tersebut itu akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau orang tuh hendak beribadah terus, hendak beramal terus, berarti orang itu sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu senang maksiat, kalau orang itu tidak melakukan ketaatan kepada Allah, ya paling sekurang-kurangnya ketaatan itu adalah sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bilanya ada duit gesan bezakat di zakat, bila kawa tolak haji itu aja, kada menggawi nang sunat nya perkara nang wajib aja nang digawinya. Nah, maka itu sudah menjadi ciri kalau orang itu sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun makrifatnya hanya sebatas kewajiban. Kenapa jadikan sembahyang? Karena menjalankan kewajiban itu aja. Karena pegang puasa? Karena menjalankan kewajiban. Dan hal tersebut menjadi pembuktian kepada kita kalau ketika kita melakukan perbuatan wajib, kalau kita melakukan amalan wajib, maka itu sebagai pembuktian kepada kita bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sehingga diceritakan kan ada pernah seorang Arab Baduy, orang kampung, datang menemui Rasulullah. Ketika Rasulullah bercerita tentang hari kiamat yang dengan huru-haranya membuat para sahabat menjadi gentar, menjadi takut. Tiba-tiba orang Arab kampung ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, apabila hari kiamat itu ya Rasulullah? Bingung. Para sahabat ini lo coba manusia, orang takutan lawan kiamat, maka betakun. Ya Allah, ibaratnya itu
model kayak wani benar kan nih orangnya jadi betakun apabila kiamat. Oh ternyata bandingannya tuh nang kayak ini. Opek misalnya ada berhutang lawan orang 10 juta pek. Ikam bila kada bayar hutang itu dalam waktu yang kutentukan, ya lo ikam kubunuh. Kira-kira opek betakun apabila yu waktunya. Nah kan tuh kalau. Nah kayak ini juga ini apabila waktunya. Lalu ya Rasulullah bertanya, apa nang sudah ikam siapkan? Ya Rasulullah, ulun ini amalan kada banyak, kada menggawe nang wajib aja. Kadidana amalan nang selain nang wajib tuh sembahyang 5 waktu ulun gawi, puasa bulan Ramadan, bil anu haji bilanya kawa, bilanya ada bejakat bilanya. Nah, namun ya Rasulullah satu ya Rasulullah. Nang ulun cinta kepada engkau ya Rasulullah. Nah, itu cukup ya Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Artinya amalan wajib, kerjaan wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah ketika kita mengerjakannya, maka itu adalah menjadi bukti kalau Allah cinta, kalau Allah sayang, kalau Rasulullah cinta, kalau Rasulullah sayang kepada kita. Kada bukan yang lain-lain. Nah, jadi maka ketaatan yang tersebut itu akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kita memiliki makom yang mulia dan keadaan yang mulia. Bagaimana firman Allah? Sabar, isbiru, bersifat sabar. Wasobiru, saling menyabari. Warobitu, saling menguatkan, saling kait mengait, saling menguatkan. Dan ujung-ujungnya wattaqullah. Di dalam bertakwa itu harus sabar, harus saling mengingatkan, harus saling menguatkan. Tujuannya la'allakum tuflihun. Tujuannya adalah engkau beruntung. Beruntung di sini adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ketenangan di dunia. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kuncinya falyabudu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembah Allah Subhanahu wa taala, niscaya at'amahum min ju', Allah akan memberikan kalian makanan supaya kada kelaparan. Artinya rezeki kita tentang makan, tentang pakaian itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kuncinya falyabudu. Wa at'amahum min ju' wa amanahum. Yang kedua, diberi Allah taala ketenangan. Itu yang paling penting. Selain daripada dapat makan, dapat rezeki, yang paling penting adalah wa amanahum min khauf, mendapat ketenangan jiwa, kada takutan. Nah, itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.